Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Kanaka Hita Sofera. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Jansen Nasrial, Senior Vice President Research Kanaka Hita Sofera. Pak Jansen, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita lihat bahwa IHSG ditutup menguat ke zona hijau. Kira-kira apa saja penguatan sentimen yang mempengaruhi penguatan, apakah secara teknikal atau murni ini ditopang oleh optimisme dari vaksin? Sepertinya dengan adanya vaksin yang akan diluncurkan di Inggris ya pekan depan itu menjadi katalis positif secara global ya. Jadi hampir semua global index khususnya untuk Asia itu majority dibuka menghijau cukup signifikan gitu. Namun perlu diwaspadai juga gitu ya karena kenaikan IHSG semenjak hari Senin pada waktu lagi IHSG mendekati low in a week itu kenaikannya sudah sangat signifikan. Jadi perlu diwaspadai untuk aksi profit taking. Nah, karena sebenarnya berita positif dari vaksin dari Pfizer dan BioNTech itu sebenarnya sudah perlahan-lahan sudah terprice in kan dari minggu lalu. Jadi kewaspadaan terhadap profit taking itu perlu di consider gitu ya karena tidak menutup kemungkinan itu IHSG bisa turun cukup dalam seperti hari Senin yang lalu karena perlu diingat penurunan hari Senin yang lalu itu bukan karena adanya isu Gubernur DKI untuk melockdown DKI gitu tetapi sebenarnya secara regional tuh pada Senin yang lalu memang turunnya juga sangat signifikan hampir -2 sampai -3% gitu untuk regional Asia. Jadi sepertinya tidak menutup kemungkinan penurunan yang sangat signifikan pada hari Senin yang lalu itu tidak menutup kemungkinan akan bisa terulang kembali gitu kemungkinan besar karena memang kenaikannya sudah sangat signifikan. Semua good news untuk berita vaksin, lalu juga data-data ekonomi yang baik dari data China, dari data Australia yang mana GDP kuartal ketiganya tumbuh positif itu juga sudah mulai terprice-in-kan. Jadi aksi profit taking itu perlu diwaspadai untuk 2 hari 3 hari ke depan. Oke, lalu kalau kita lihat soal ekspektasi investor sendiri, karena ini sudah Desember, biasanya sering terjadi window dressing, dan juga bagaimana Anda melihat ekspektasi investor hingga akhir Desember 2020 ini. Apakah kita juga bisa mencapai ke level 5.800 seperti optimisme beberapa analis saat ini? Ya, sebelum menuju window dressing di akhir Desember yang selalu secara historis selalu terjadi gitu ya sebelum menuju ke 5.900 itu setidak-tidaknya harus ada technical koreksi gitu ya antara level-level 5.550 sampai 5.600 idealnya sih di 5.550 gitu sebelum menuju ke akhir tahun window dressing ke arah 5859. Nah pada saat IHSG koreksi sehat tersebut di area support 55 sampai 550 itu boleh itu investor baik itu institusi ataupun retail masuk untuk di area IHSG tersebut. Nah itu boleh dicermati saham-saham yang sangat super sensitif terhadap berita vaksin dengan adanya berita positif tersebut seperti sektor perbankan itu boleh dicermati saham BBRI di area buy on weakness di level-level antara di area 3980 sampai 4050 dengan target price di 4.500. Lalu juga boleh mencermati saham Astra Internasional di level-level area antara 5.300 sampai 5.250 dengan target price di menjelang akhir window dressing itu di area sekitar 5.300 5.800. Lalu juga boleh dicermati saham Excel di level-level area antara 2.350 sampai 2.400 dengan target price menjelang window dressing itu di 2.700 2.800. Jadi sebelum menuju ke window dressing harus ada koreksi teknikal yang lebih sehat terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat sektor-sektor yang naik hari ini, ada pertambangan, aneka industri begitu ya. Kemudian bagaimana prospek emiten-emiten ini dari sisi sektor pertambangan, aneka industri, atau juga soal prospek emiten batu bara mungkin?
Kalau per sektor, hampir semua sektor kenaikannya signifikan dengan pengecualian miscellaneous industry ya, Astra International yang menopang kenaikan IHSG hari ini dan juga sektor mining gitu. Karena memang kebetulan baik itu sektor aneka industri maupun sektor mining secara valuation itu memang lagging gitu dibandingkan dengan sektor lain, Kak. Jadi ya itu yang penopang driver IHSG hari ini kenaikannya juga sangat signifikan. Tetapi dari per sektor sebenarnya kalau untuk perspektif untuk menjelang window dressing masih tetap fokus ke sektor perbankan dan sektor telekomunikasi. Oke, baik. Nah, soal pengaruh harga komoditas dan juga soal posisi dolar saat ini terhadap daya saing pasar modal Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada yang bisa direkomendasikan terkait hal ini? Pasca kemenangan Biden itu sebenarnya sangat menguntungkan emerging market, khususnya Indonesia. Nah, itu pasca kemenangan Biden itu rupiah merupakan performa terbaik se-Asia Pasifik dari tanggal awal November sampai sekarang gitu. Jadi itu kenaikannya hampir sekitar 4% sampai 5%. Jadi artinya tentunya sektor yang akan diuntungkan dengan penguatan rupiah sih boleh dibilang hampir semua sektor gitu. Karena boleh dibilang 50% sampai 60% raw material bahan-bahan produksi emiten Indonesia itu masih imported. Sektor yang paling sensitif terhadap penguatan rupiah itu seperti sektor retail seperti Mitra Adi Perkasa, lalu juga sektor retail gadget seperti Era. Nah itu yang akan diuntungkan oleh penguatan rupiah. Nah tetapi sepertinya penguatan rupiah itu tidak hanya untuk sektor tertentu, sepertinya akan menguntungkan semua sektor karena korelasi antara performa rupiah dengan bottom line perusahaan itu korelasinya itu negatif sangat kuat gitu, negatif correlationnya itu sekitar minus 0,8%. Jadi artinya tidak hanya satu sektor, tetapi penguatan rupiah itu akan menguntungkan semua sektor. Oke, hampir semua sektor. Saya agak tertarik dengan perbankan dan juga properti. Ini kalau dilihat dari dua sektor ini, perbankan dan properti, apa yang perlu diwaspadai, apa yang perlu dan bisa direkomendasikan? Oke. Sektor perbankan dan properti yang jelas akan diuntungkan oleh super low interest rate yang terjadi di Amerika Serikat ataupun negara Eropa. Kecenderungan yield di sana itu masih cenderung negatif yield. Jadi artinya Bank Sentral Indonesia masih akan memaintain suku bunga rendah 3,75% sampai 3,5%. Ada probabilitas itu suku bunga akan turun lagi 25 basis point menjadi 3,5%. Nah, jadi artinya sektor yang akan diuntungkan adalah lagi-lagi sektor perbankan dan sektor properti. Dan memang kalau secara valuasi di antara sektor pemberat IHSG sebenarnya sektor perbankan yang valuasinya baik itu dari sisi PE ratio ataupun PBV ratio yang masih lagging dibandingkan dengan sektor-sektor pemberat IHSG gitu. Jadi super low interest rate ini apalagi dengan kemenangan Biden itu akan tentunya yang paling diuntungkan adalah sektor perbankan gitu. Dengan adanya sepertinya low interest rate itu masih akan terjadi sampai Biden memerintah. Nah, jadi artinya sektor turunan dari perbankan seperti properti, otomotif itu yang akan diuntungkan. Oke, untuk prediksi esok seperti apa Pak Jensen? Kemudian apa rekomendasinya dan apakah IHSG kita masih bisa terus bergerak ke zona hijau? Level support dan juga resistennya kira-kira seperti apa? Unfortunately, sayangnya itu resisten IHSG juga sudah mulai sangat terbatas di level-level area 5825, 5850. Jadi tentunya di area resisten tersebut itu tidak rekomendasi untuk beli saham, justru adalah profit taking gitu ya. Strategi trading yang lebih tepat gitu. Jadi kalau misalnya untuk trading saham untuk menjelang window dressing di akhir tahun 2020 itu menunggu IHSG koreksi sehat di level-level area 5.500 sampai 5.550. Boleh fokus di saham sektor otomotif, Astra International yang saya sebutkan tadi di level area 5.250 sampai 5.3 dengan target price 5.800. Sektor telekomunikasi yaitu saham Excel di level-level area antara
2350 sampai 2380 dengan target price 2.700. Lalu juga saham perbankan, yaitu saham BBRI di level area buy on weakness antara 3.980 sampai 4.050 dengan target price 4.500. Oke, baik. Pak Jensen, terima kasih untuk informasinya dan juga analisa yang bersama kami dalam closing market hari ini.